orang tua kalian biar bisa menyembah bareng sama kalian. Ya. Kalian ucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas berkatmu, penyertaanmu satu minggu ini ya Tuhan. Kasih Tuhan, kasih
shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Oke, hari ini kita sebelum mulai dengan firman Tuhan, sis mau nanya dulu nih. Masih inget gak minggu lalu belajar apa aja? Minggu lalu kita belajar tentang kemurahan hati. Ingat ya, Tuhan waktu itu ngajarin kita tentang murah hati, kasih yang tidak terbatas, bahkan kepada orang-orang yang mungkin kita benci sekalipun. Tapi kasih Tuhan tidak melihat hal itu. Nah, oke. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang si Elia, Nabi Elia dan si janda. Ada yang udah pernah dengar? Kalau misalnya udah pernah dengar, nanti bantu diskusi cerita. Kita lihat dulu cuplikan ceritanya. Oke, kita mulai ceritanya ya. Judulnya hari ini adalah Nabi Elia dan Ibu Janda. Kalau adik-adik mau baca, bisa baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Oke, jadi pada suatu hari Israel punya raja, namanya itu Ahab. Nah, Ahab ini terkenal dengan sifatnya yang sangat jahat. Dia sama istrinya namanya Isbel, itu mereka beribadahnya kepada Baal, bukan kepada Tuhan Yesus. Terus tiba-tiba suatu hari Nabi Elia datang ke Raja Ahab. Terus dari itu Nabi Elia berkata bahwa Tuhan akan memberikan hukuman. Marah dong, kesel dong rajanya. Terus udah gitu emang hukumannya apa sih gitu kan. Terus udah gitu Nabi Elia bilang kalau hukumannya tahun ini tidak akan ada hujan dan akan terjadi kelaparan. Coba bayangin adik-adik kalau misalnya setahun penuh gitu gak ada hujan, kita panas terus, apa yang terjadi? Ya bener, tanaman-tanaman jadi gak bisa dapat makan, jadi gak bisa dapat minum, kan gak ada air dari hujan. Ujung-ujungnya gak ada tanaman yang jadi semuanya kekeringan, kita gak punya sayur, gak punya buah-buahan, jadi semuanya kelaparan. Tapi kayak rajanya marah, udah gitu akhirnya Nabi Elia tinggal di tepi sungai. Dan datanglah burung gagak membawa makanan. Waktu berjalan hingga akhirnya air sungai benar telah jadi kering. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elia pun terjadi. Kemudian Tuhan memerintahkan ibu janda di Sarfat akan memberi makan Nabi Elia. Gitu. Terus akhirnya Nabi Elia pergi deh ke ketemu ibu janda tersebut. Ketika ketemu sama ibu janda tersebut, Nabi Elia bilang, berilah aku air minum dan sepotong roti. Lah, ibu jandanya bingung dong. Ibu jandanya bilang, tapi dia cuma punya sedikit tepung sama sedikit minyak untuk membuat roti terakhir. Itu kayak tinggal sedikit, jadi tinggal bisa buat bikin satu roti kali ya. Kalau misalnya rotinya dikasih ke Nabi Elia, berarti dia sama anaknya gak makan dong. Terus besok gimana? Bisa mati kelaparan dong mereka gitu. Tapi si ibu janda ini menaati firman Tuhan. Kemudian dia tetap buatkan Nabi Elia roti dan memberikan roti terakhir itu buat Nabi Elia. Dan tiba-tiba mukjizat Tuhan terjadi. Tepung di tempat tempayannya gak habis-habis dan minyaknya pun dibuli-buli juga tidak berkurang. Jadi keisi terus. Setiap hari ada lagi. Mereka jadi gak pernah kekurangan. Hebat ya Tuhan. Nah, jadi karena keisi terus, setiap hari ibu janda itu dapat memberi roti untuk anaknya dan mereka sama sekali tidak kelaparan ketika orang lain kelaparan. Waktu berjalan, tiba-tiba anak ibu janda itu kena sakit. Terus udah gitu anaknya nggak bisa nafas dan akhirnya meninggal. Kaget nggak sih?
Akhirnya ibunya protes dong ke Nabi Elia. Nabi Elia, kok Tuhan kayak gitu sih? Kenapa anakku diambil? Gitu. Terus dari itu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biarkanlah anak ini sembuh, biarkanlah anak ini bangkit dari maut. Nabi Elia berdoa agar anak itu hidup kembali dan Tuhan pun mendengar doanya. Maka anak itu kembali menjadi hidup dan Nabi Elia membawa turun anak itu dari kamar atas. Akhirnya ibu janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga kembali percaya kepada firman Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa ya, bahkan Tuhan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal dari maut. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi udah dengar ceritanya kan? Kita dengar tanya jawabnya yuk. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang diminta oleh Nabi Elia ke si janda? Tanya. Ya, betul. Yang diminta Nabi Elia ke si janda adalah segelas air dan sebuah roti. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, mengapa si janda berpikir kalau dia bakal meninggal? Ya, betul. Si janda berpikir karena kan itu roti terakhir dia. Kalau misalnya dia kasih makan ke Nabi Elia, berarti dia sama anaknya udah gak ada makan dong besokannya. Ketika orang gak makan kan orang bisa meninggal gitu. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Bagaimana cara Tuhan menunjukkan bahwa ia peduli ke Nabi Elia, si janda dan anaknya? Oke, ya betul sekali adik-adik. Kalau misalnya Tuhan memberikan jawabannya dengan tempat minyak dan tepungnya itu tidak pernah habis-habis. Jadi Tuhan selalu penuhi kebutuhan mereka. Gitu. Oke, siapa yang berhasil jawab tiga-tiganya? Hebat. Pasti semuanya berhasil jawab tiga-tiganya. Oke, kita lanjut ya setelah ini ke pesan apa yang adik-adik dapatkan dari cerita yang tadi. Ada 3 poin utama yang sis mau sampaikan. Yang pertama adalah kita mau belajar memberi dari kekurangan. Ingat gak? Tadi janda itu gak punya apa-apa. Sebenarnya dia cuma punya sedikit sisa roti, sedikit sisa minyak sama sedikit sisa tepung. Dia bukan orang kaya yang punya banyak banget tepung dan minyak, tapi dia mau taat sama Tuhan. Akhirnya dia memberi dari kekurangan. Sekarang coba ya kita sama-sama renungin, apakah kita juga sedang berada dalam kondisi seperti itu? Kita bilang, ya sis, waktu buat main aja gak ada. Ya sis, aku mau beli jajanan aja gak ada. Masa aku harus bantuin orang lain? Ayo dipikir-pikir. Bahkan si janda aja buat makan aja, bener-bener buat makan sehari-hari aja kurang. Tapi dia tetap mau taat dan dia tetap berbagi ke yang membutuhkan. Berbagi itu gak perlu selalu uang kok. Ada makanan, ada tempat cerita. Jadi kita bisa bagi, kita bisa membantu orang dengan mendengarkan cerita-cerita mereka. Banyak hal yang bisa kita lakukan buat membantu teman-teman kita walaupun kita sedang merasa kekurangan. Coba deh, adik-adik pasti banyak bisa bantuin teman-teman. Nah, pesan yang pertama itu kita harus bisa memberi dari kekurangan. Nah, yang kedua adalah Tuhan mau kita untuk belajar taat. Ingat ya, taat. Kenapa? Karena pada saat kita nggak punya apa-apa dan kita mau memberikan sesuatu, kalau kita nggak taat sama perintah Tuhan, pasti kita ragu. Ujung-ujungnya kita juga
memberi hanya karena kewajiban dan bukan dengan hati yang sukacita. Ingat ya, Tuhan ajarin kita untuk memberi dengan hati yang sukacita. Nah, Tuhan mau kita belajar untuk taat mendengarkan firman Tuhan walaupun kondisinya sedang kurang baik, di segala kondisi maksudku. Nah, yang ketiga, kita mau belajar bahwa Tuhan yang mencukupkan. Ingat ya, tadi setelah si janda memberikan roti terakhir dia untuk Nabi Elia, dia taat, dia memberi dari kekurangan dia, lalu mukjizat Tuhan terjadi. Mereka jadi gak pernah kekurangan, terus berlimpah malah. Nah, jadi kita juga mau ingat kalau Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mencukupkan kebutuhan kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan pasti yang sediain. Jangan khawatir adik-adik, kita gak perlu takut akan apapun. Kita mau sama-sama percaya kalau misalnya Tuhan yang mencukupkan. Oke, jadi pesannya hari ini itu semoga tetap semangat. Kita mau lanjut ke ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini ada di Lukas 6 ayat 38. Kita baca awalnya aja ya. Berilah dan kamu akan diberi. Gampang kan ayatnya? Kita ulang sekali lagi ya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Ya, Tuhan sungguh luar biasa ya. Oke. Selanjutnya kita mau doa penutup. Nanti habis ini akan dibantu oleh Sis Tasya untuk aktivitasnya. Kita belajar ya. Kita sama-sama doa penutup ya. Yuk, mari kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk taat, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam kondisi apapun yang sedang kami alami Bapa. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk memberi Tuhan, baik pada saat kami sedang berkelimpahan ataupun di saat kami sedang kekurangan ya Bapa. Kami mau belajar Tuhan untuk membagikan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami Bapa, karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu hanya dari-Mu, dan Engkau yang memberikan kami kelimpahan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, sampai jumpa lain kali. Selamat beraktivitas. God bless you. Oke adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita membuat art and craft. Kali ini Sister akan bikin art and craft yang bikin perut kalian kenyang 100%. Oke, kita Sister akan memberitahu bahan-bahan yang akan diperlukan. Yang pertama, ada 1 buah sari roti. Nggak pakai sari roti juga nggak apa-apa sih, yang penting roti tawar ya, yang pakai gula nggak jadi masalah, nggak ada protein juga nggak jadi masalah. Dan 1 buah coki. Kalau misalkan kalian ada coki-coki di rumah, pakai selayang di rumah juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa nulis dengan amat rapi di 1 buah lembar rotinya. Oke? Berikut cara menggunakannya atau menulisnya. Oke, kita akan membuat huruf GIVE yang artinya memberi. Dan yang pertama-tama adalah 1 lembar roti tawar, lalu 1 buah coki-cokinya. Coki-cokinya kalian bisa bolongin sekecil mungkin agar bisa terbentuk huruf yang bagus. Oke, ini Sister kasih tahu ya caranya. Yang pertama kita tulis huruf G. Caranya kalian punya cara masing-masing. Kalau Sister sih caranya seperti ini.
Untuk G-nya selesai. Lalu ke I. Nah, yang terakhir huruf E. Jadi deh. Nanti paling sisa coki-cokinya kalian bikin aja sebagus mungkin di sekitaran rotinya biar lebih banyak lagi coklatnya. Nah, udah jadi deh. Jangan lupa ya hayat hafalannya di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Oh ya, satu lagi, satunya jangan dibuang ya, harus dimakan. Oke, bye-bye. Nah, tadi kita sudah selesai mengajar dan kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dan aktivitas yang sudah sampaikan. Jangan lupa kirim hasil-hasil yang kalian bikin ke di bawah ini. Nah, sister mau menanyakan lagi ya, challenge. Kalian jangan lupa untuk kirim video challenge-nya ini itu ayat hafalan kalian. Oh ya, tadi setiap challenge itu setiap ini berbeda-beda. Untuk minggu ini kita mau tahu challenge-nya adalah videoin ayat hafalan kalian lalu kirim ke nomor di bawah ini. Dan jangan lupa, satu challenge kalian itu berarti satu akses mingguan kalian. Semakin banyak kalian kirim video challenge, semakin kalian berkesempatan untuk menang dan mendapatkan hadiah. Dan ini adalah hasil challenge minggu lalu.